Ini sudah miskin bertengkar melulu. Sudah bertengkar tiap hari, hamil lagi. Ibu ketawa karena ada pelakunya di sini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Aing yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, percayalah tidak ada orang di dunia ini yang tidak ada masalahnya. Coba lihat, sederhana, istri cantik, Bapak pikir bukan masalah. Istri cantik digoda orang, apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang, kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja deh, nanti ketemu di pesta. Pas saya sampai di pesta, Kang mana Kang? Gak jadi, saya lagi mencret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Kalau begitu bagus kalau tidak ada istri, masalah juga. Berarti bagus kalau banyak istri, masalah lagi. Coba lihat, waktu kuliah apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Mau kerja. Sudah dapat kerja selesai masalahnya? Masalah lagi muncul, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya, mau lagi jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya, mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya, ditangkap KPK. Iya kan? Tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Nih di belakang saya, semua muka-muka penuh masalah. Iya kan? Nih yang ceramah, Bapak pikir sebagai ustadz tidak ada masalah saya? Banyak masalah saya. Apalagi saya viral, banyak janda-janda curhat. Ustadz, baru saja meninggal suamiku, adakah doa-doa penenang jiwa? Kukirimilah doa ibu kalau lagi galau, baca amalan ini, baca doa ini. Alhamdulillah setelah lama dia bilang, Ustadz, jiwaku sudah berhenti galau. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Coba lihat dalam rumah tangga, ada orang sudah 2 tahun menikah tidak ada rumahnya. Iya kan? Sudah punya anak tidak ada rumahnya. Iya toh? Ada orang belum menikah sudah punya rumah, tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada anak, ada rumah, apa masalahnya lagi? Mertuanya ikut campur. Biar gelas suaminya, mertua menantunya diurusi juga. Apa itu istrimu bodoh betul, kordennya ndak serasi warna kursinya. Iya, mertuanya baik, ada rumah, ada anak, apalagi yang jahat? Iparnya lagi jahat. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Jangankan kita, kurang apa mulianya Nabi Muhammad SAW, manusia paling suci yang setiap ada nama Allah pasti di sampingnya ada nama Muhammad SAW. Apa tidak ada masalahnya? Belum lahir sudah yatim. Usia 6 tahun yatim piatu, ibunya pun wafat. Diambil oleh kakeknya 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Diambil sama pamannya, wafat lagi pamannya. Dalam ekonomi bu, ekonomi Nabi pernah 3 hari 3 malam tidak makan sampai Hasan Hussein cucu beliau pucat pasi tidak makan. Itu Nabi. Dalam pekerjaan sebagai gubernur, sebagai bupati, bukan dibully. Nabi sebagai rasul bukan dibully. Beberapa kali uji coba pembunuhan dan mengalami perang 9 kali. Dan puncak penghinaan orang-orang Mekah, diusir dari kampung halamannya. Itu Nabi. Apalagi kita. Nah kalau begitu, ketika ada masalah, Allah tidak berkata, Dasat kalau ada masalahmu kau jadi gubernur dulu. Kang Dedi kalau ada masalah 2 periode dulu. Ada masalahmu kau sarjana dulu. Ada masalahmu kau jadi dokter dulu. Tidak, Allah cuma minta 2. Ibu bapak yang ada masalahnya dengar baik-baik.
Ketika ada masalah, Allah cuma minta dua hal. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg begitu mau dipilih, bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Bekasi. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam, siap kau hubungi. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Bekasi? Ada? Ada? Nah, kau salah, kenapa kau pilih? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, begitu ada masalah, Allah minta sabar. Istri suka ngomel, Bapak suka ngomel, Pak, mau tahu kenapa istri suka ngomel? Satu, jarang dipuji. Nah, itu sudah bilang betul. Bu Ibu, Pak, bahkan untuk memuji istri boleh bohong. Boleh bohong. Misalnya pulang kerja ketemu istri, Dek, kau makin cantik aja. Dan hebatnya bohong kepada istri, meskipun dia tahu bohong, dia tetap senang. Kau bohong tapi tidak apa-apa, saya senang juga. Iya kan? Iya toh? Yang kedua sebabnya, kata Nabi, setelah jarang dipuji, jarang kau kasih hadiah. Nah, coba. Coba. Nggak percaya? Ibu-ibu, coba jawab, Bu. Biar suami tidak pulang, yang penting ada Nah, coba. Uangmu dia cari. Maka kalau ada istri suka ngomel, berarti suaminya jarang ngasih duit. Maka suami yang baik, pulang dari Jakarta, seminggu tidak balik kerja, maka pulang kerja kasih hadiah meskipun sekecil nasi bungkus. Kasih hadiah. Saya Pak Gubernur suatu ketika pulang ceramah lama sekali, saya pulang saya kasih emas istri saya. Kalung dengan gelang, senang dia. Alhamdulillah ibu bapak saya Ustadz belum pernah belikan setebal ini, senangnya dia. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Beberapa saat kemudian saya lagi duduk-duduk, dia datang kasih saya kembali. Ternyata palsu kok kasih saya. Saya bilang meskipun emas itu palsu, tapi cintaku murni 24 karat. Nah, yang jadi masalah, bapak-bapak jarang muji istri, jarang ngasih hadiah, mau istrinya seperti Khadijah. Tidak mungkin. Ibu-ibu juga kalau mau punya suami seperti Muhammad, ibu juga seperti Khadijah. Bagaimana sabarnya Khadijah? Ibu tahu enggak itu Khadijah? Khadijah sebelum menikah dengan Rasul itu perempuan terkaya di Mekah. 2/3 barang-barang Mekah yang mewah pada saat itu miliknya Khadijah. Tapi ketika sakaratil maut, Khadijah memakai baju yang 83 kali tambal. Itu Khadijah, istri Nabi, Ummul Mukminin, dalam rumah tangganya pun kelaparan. Maka ketika ada masalah, bagaimana bentuk sabar? Kata Allah, alladzi idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadinya ada motor, karena hutan pinjol terpaksa kita jual motor. Begitu motor lepas, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba amalkan. Dengan catatan jangan cepat ketika ngucapnya. Ngucapnya sambil usap dada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti berbekas. Kenapa zikir kita tidak berbekas di hati? Kita rajin zikir tapi kita suka ngomel. Kita rajin zikir tapi tukang gosip. Kita rajin zikir tapi pemalas. Kita rajin zikir tapi suka mengeluh. Kenapa? Zikir kita tidak berbekas. Kenapa tidak berbekas? Karena terlalu cepat cara mengucapnya. Saya biasa heran di masjid. Sama-sama subhanallah, sama-sama 33, sama-sama mulainya. Saya baru 11 dia sudah sampai. Seperti makan pisang goreng panas. Apa artinya itu? Jangan ketawa, saya serius ini. Coba ucapkan dengan lapang dada, usap dada. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi dapat rezeki 30 juta supaya dia berkesan di hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Ketika bapak istri ngomel,
ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi jangan kau keras. Istrimu ngomel kok, innalillahi. Oh, tambah jadi dia. Kau kira saya mati? Tapi gimana caranya? Istri ngomel, kita dengar. Selesai ngomel, lalu kita tinggalkan. Innalillahi wa inna ilaihi. Bu, saya kalau istri saya ngomel, Ustadz kenapa sering sekali saya ditinggal? Jarang di rumah. Saya tidak marah, saya cuma menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Oh, masih marah-marah juga. Saya buka baju saya sambil saya peluk sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia. Berhenti dianya marah. Ibu-ibu juga kalau suamimu marah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia ngomel-ngomel, ibu sambil nyanyi. Berhenti tuh marah kalau ibu nyanyi. Caranya nyanyi bu begini kalau dia ngomel. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan bila kau marah. Samakah aku yang dijual orang hingga kau lakukan itu. Apa judulnya bu? Hati yang terluka. Penyanyinya? Oh, berarti ibu-ibu sudah tua semua ini. Inilah itu masih lebih baik bu daripada lagu ibu-ibu sekarang. Putar ke kiri nona, putarlah ke apa itu kiri kanan. Kalau ini ada pesan moralnya, ya bu. Jadi kalau suami marah dengar sedulur-sedulur, punten, mangga. Kalau orang kaya tiap hari bertengkar, paling tidak enak makannya. Orang kaya tiap hari bertengkar, paling tidak duitnya banyak. Orang kaya tiap hari bertengkar, paling tidak tempat tidurnya empuk. Tapi kalau sudahlah kita miskin, rumah ngontrak-ngontrak, sempit, suami bau keteknya, istri busuk mulutnya, bertengkar tiap hari. Apa yang kamu banggakan hidup di dunia? Kalau kita ngontrak, rumah sempit, makan ala kadarnya, tapi kita saling mencintai, paling tidak sakinah yang kita dapat di dunia. Paling kita rumah tangga bahagia, sehingga lihat orang kaya kita bisa bilang, kamu kaya tapi kau tidak dapatkan kebahagiaan rumah tangga. Kami miskin tapi kami bahagia saling menghormati. Ini sudah miskin bertengkar melulu. Sudah bertengkar tiap hari, hamil lagi. Ibu ketawa karena ada pelakunya di sini. Sumbernya sabar berat Ustadz. Memang sabar berat. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama Allah, bersama Kang Deddy aja kita sudah bangga. Ketemu saja Pak Gubernur kita sudah senang selfie-selfie. Padahal beliau ada masa jabatannya hilang. Sudah bangga kita. Gimana kalau Allah yang bersama kita? Dan orang yang bersama dengan Allah syaratnya sabar. 2 resepnya, perbaiki sholat. Ustadz, kenapa saya dagang rugi? Nge-grab hilang lagi motor saya. Rumah tangga tidak pernah bahagia. Tidak usah cari kambing hitam. Periksa sholat. Periksa sholat. Ada orang ke Jakarta dari Bekasi tiap hari kerja. Berangkat jam 5 pakai kereta. Balik sampai di rumah jam 9. Tidak sholat subuh. Tidak sholat duhur. Tidak sholat asar. Lepas maghribnya. Isanya pun tidak. Gajinya cuma 5 juta 1 bulan.
Ini yang saya istilahkan setengah mati cari makan, begitu dapat nasi bungkus, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Inilah orang yang setengah mati cari uang, tidak sholat. Bu, Pak, saya mau tanya, siapa yang punya dunia, Bu? Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Maknanya tidak mungkin dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia kau jauhi. Saya ulang, tidak mungkin dunia kita bisa raih kalau yang punya dunia kita jauhi. Contoh, saya akrab sama Kang Dedi, Pak Gubernur. Saya datang ke Bandung. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam Pak Ustadz, gimana kabar? Saya lagi ada di Bandung Pak Gubernur. Mau keliling-keliling lihat kota Bandung. Tapi tidak ada mobil saya Pak Gubernur. Pak Gubernur telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Gubernur. Itu ada Pak Ustadz Dasat. Tolong bawakan ke mobil di stasiun kereta api. Jangan lupa full tangki. Kasih mobil yang baik dengan sopir. Jangan lupa sertakan pembeli oleh-oleh. Contoh. Ini biar contoh. Contoh aja. Benar kan? Nah, 30 menit kemudian datang ajudan Pak Gubernur. Izin Pak Ustadz, ini ada kiriman kendaraan dari Pak Gubernur. Silakan digunakan selama di Bandung. Full tangki ini serta dengan pembeli oleh-oleh Pak Ustadz. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama Pak Gubernur. Sebaliknya ada dari Sulawesi, tidak pernah ketemu, tidak pernah telepon, tidak kenalan, tidak pernah lihat nama, tidak pernah dengar nama. Datang ke Bandung, mohon izin Pak Gubernur, saya lagi dari Sulawesi, pinjam mobilnya Pak Gubernur. Siapa ditelepon Pak Gubernur? Ajudan, bukan. Siapa? Kapolres. Tangkap itu tukang tipu. Tidak pernah kenal, tidak tahu, pasti tukang tipu itu. Tangkap. Begitu juga sedulur-sedulur. Tidak pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Begitu ada masalah dalam pekerjaanmu, ada masalah dalam rumah tanggamu. Ya Allah, saya sudah capek hadapi hidup ini ya Allah. Capek saya ya Allah. Allah berfirman, malaikat karena dia sudah capek hadapi hidup, cabut nyawanya. Maka saudara-saudara sekalian, tidak ada susahnya bagi Allah sembuhkan penyakitmu. Tidak ada susahnya bagi Allah lunasi utang-utangmu. Tidak ada susahnya bagi Allah kasih anakmu pekerjaan. Allah cuma minta kau sholat deh. Saya kasih lagi contoh. Pak Gubernur punya ajudan. Tahu ajudan? Tahu ajudan? Itu kalau beliau panggil ajudan, biar ajudannya lagi duduk. Ajudan langsung lompat biar lagi makan kacang. Diam. Siap Pak Gubernur? Iya toh? Kira-kira ada enggak ajudan dipanggil? Ajudan, tunggu dulu Pak Gub. Ajudan, Bapak enggak lihat sisi Bu? Dipecat kau. Iya toh? Padahal Pak Gubernur ada masa jabatannya. Begitu takutnya manusia katakan tunggu. Lalu kenapa ketika Allah memanggil kita? Hayya 'alas shalah. Sini, kau istirahat dulu daganganmu. Kau sholat deh. Berhenti dulu bawa penumpang. Selesai bawa penumpang itu mampir dulu deh kau wudhu. Ngadu kepada Allah. Pak, Bu, saya mau tanya. Bu, bisa enggak manusia dibakar hidup-hidup? Dalam api yang sangat besar masih bisa hidup? Masih bisa hidup? Tidak menurut ilmu fisika. Kalau Allah yang mau, Nabi Ibrahim dibakar dalam api yang sangat panas. Justru keluar kedinginan. Adik-adik, bisa enggak manusia hidup dalam perut ikan? Kalau saya orang Bugis, ikan masuk dalam perut saya. Tapi tidak mungkin manusia bisa hidup dalam perut ikan. Kalau Allah yang mau, Nabi Yunus 40 hari dalam perut ikan keluar dengan selamat. Ibu-ibu, bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin perempuan bisa hamil tidak pernah disentuh laki-laki. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Siti Maryam wanita suci tak pernah disentuh laki-laki melahirkan Isa Al-Masih. Itu tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, kecil buat Allah. Ustadz, kenapa rumah tangga saya tidak bahagia? Pasti suami istri jarang sholat. Ustadz, kenapa lapangan kerja saya sulak? Pasti kau ajarin sholat.
Ustadz, saya sudah sholat, kenapa hidupku susah? Karena kau tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz, betul kau sholat tapi main-main. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Ibu bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri kan. Ada yang sholat kayak ditiup angin. Allah. Ada lagi lebih seru. Allah. Ya. Maka kalau mau lepas dari masalah, perbaiki sholat kita. Tidak ada alasan bagi kita tidak sholat. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda tidak puasa 3 tahun berturut-turut, taubat malam ini, selebihnya dibayar puasanya, selesai utangnya. Bapak tidak haji padahal sudah mampu. Bertaubat 2 tahun akan datang menunaikan ibadah haji, selesai utangnya. Bapak tidak bayar zakat 5 tahun berturut-turut, taubat malam ini, bayar zakatnya besok, selesai masalahnya. Tapi kalau tidak sholat subuh tadi, bagaimana cara bayarnya? Ayo, yang tidak sholat subuh tadi, bagaimana cara bayarnya? Saya bayar besok Ustadz. Ya besok untuk besok. Saya sholat subuh 2 kali, lebih beleng-beleng lagi. Ayo, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ustadz, saya tidak bisa kena air, tayamum. Ustadz, saya di tengah hutan, habis kencing. Kalau habis kencing tidak dapat air, cukup caranya kencing. Bu, Pak, ini urusan laki-laki, jangan kasih lihat ibu-ibu. Bapak kencing, ambil daun 3 lembar. 3 lembar. Cara membersihkannya, coba lihat. Ambil daun pertama, gosok ke bawah. Ambil daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Begitu cara gosoknya. Jangan begini. Tambah kotor. Iya. Tidak ada air, tayamum. Ustadz tidak bisa berdiri, duduk. Ustadz tidak ada bacaan, saya hafal. Boleh Bapak beli buku tuntunan salat sambil baca. Pegang begini. Sah. Ustadz, saya tidak lihat kiblat. Kita lagi di dalam di tengah laut. Lihat matahari terbenam. Oh, di sana matahari terbenam. Lalu ke sana. Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang. Nggak usah juga kok goyang-goyang juga begini. Apa lagi alasannya? Apa? Yang banyak orang tidak sholat. 1, perempuan ketika selesai haid. Gratis 5 hari, dia tambah bonus 2. Kata suaminya, kenapa belum sholat? Belum bersih. Kau bohong, masih ada sedikit-sedikit. Kau bohong, apa bohong? Saya kasih lihat kau. Yang kedua, penyebab perempuan banyak tidak sholat kalau ada pengantin. Boleh dandan, tapi jangan gara-gara dandan tidak sholat. Dia pakai jilbab sakaratil maut. 3 lapis. Mau ada di sini kembang-kembangnya, ada di sini kayak bunga-bunga, di sini ada pohon-pohon. Lar, so sempit kalau dia jalan suaminya. Buru-buru kau dek, kita terlambat. Tunggu dulu Kang. Beleng-beleng. Tiba waktu sholat, hayya 'alas sholat, kata suaminya, dek, saya jualkan kau sawah supaya kau pergi umroh. Masa kau tidak sholat? Apa kata istrinya? Kau sadar, lihat ini jilbabku, setengah mati dipakai. Gara-gara jilbab dia tidak sholat. Orang seperti ini, saya setuju kata Kang Dedi tadi, umroh baik, tapi kalau berulang-ulang itu lebih utama memakmurkan masjid, membantu fakir miskin. Oh, jadi pejabat itu jangan coba Pak. Anda itu pejabat bagaimana diperlihatkan tanggung jawabnya di akhirat. Saya yakin tidak ada yang mau ikut pilkada. Itu Umar bin Khattab pernah tidak bisa tidur semalam. Kenapa? Sore hari ada onta terpleset gara-gara jelek jalan. Jatuh itu onta. Onta terpleset, Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin tidak bisa tidur untuk tanggung jawabnya di akhirat. Ini bukan onta yang jatuh masyarakat. Saya jalan tadi dari Jakarta sebelum. Ada juga jelek jalan di sini. Kayak mau jatuh kancing baju saya. Mudah-mudahan selesai acara ini menjadi itibar buat kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, boleh tidak sholat. 1, hilang ingatan. Apa artinya? Kalau gila, kenapa tidak sholat? Saya gila Pak Ustadz. Boleh kok tidak sholat. 2, boleh tidak sholat, belum balik.
Apa artinya? Kalau ibu-ibu belum haid boleh tidak sholat. Ada di sini punya anak belum haid? Ibu-ibu sudah pernah haid kan? Sudah wajib. Bapak-bapak kalau sudah pernah mimpi basah wajib sholat. Yang ketiga boleh tidak sholat. Siapa? Mereka dalam tekanan. Kau sholat, misal zaman kompeni Belanda. Kau sholat, saya tembak kepalamu. Boleh dia tidak sholat. Lain dari itu wajib sholat. Dengar baik-baik yang mereka balas sholat. Bawa pulang ini oleh-oleh. Satu, buka Al-Quran surah Al-Hajj 47. Di situ Allah jelaskan, satu kali kau tidak sholat, satu hari di neraka. Apa yang disuruh satu hari neraka? 1000 tahun dunia. Buka Al-Quran surah Al-Hajj 47. Tidak sholat salat subuh tadi, 1000 tahun kau diparkir di neraka. Berapa 1000 tahun? Auzubillah min zalik. Yang kedua, buka Al-Quran surah Al-Fat 29. Muhammad dan Rasulullah walladzina ma'ahu asiddaul al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada ila akhir ayat. Tanda umat Muhammad kata Allah, mereka kamu lihat ruku dan sujud. Kalau dia tidak ruku dan sujud, maka dia kafir di hadapan Allah. Bahkan Imam Syafi'i menghukumi mereka yang mengaku Islam tapi tidak sholat, jangan kau sholati jenazahnya ketika dia meninggal. Hati-hati Pak, biarlah rumah ngontrak-ngontrak, tapi sholat baik. Daripada rumah mewah, tapi tidak sholat. Lebih celaka lagi, sudah rumah ngontrak-ngontrak, tidak sholat lagi. Bu, pulang ini saya tidak tahu Ustadz datang berjamaah di masjid. Alhamdulillah, Ramadan hadir. Anggaplah selama ini kita tidak sholat. Kata Allah, wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kau putus asa, kata Allah. Saya hadirkan kau 1 bulan. Dari 12 bulan, 11 bulan kau lupakan saya, 11 bulan kau maksiat, saya hadirkan kau Ramadan. Ramadan artinya panas dan membakar. Maknanya 11 bulan berbuat dosa, 1 bulan Allah bakar dosa-dosanya. Oleh karena itu di bulan Ramadan banyaklah bertobat. Dan cara bertobat satu diantaranya menjelang maghrib istighfar. Menjelang buka puasa istighfar. Dulu zaman saya kecil, waktu belum ada TV swasta, belum ada radio swasta, RRI dan TVRI menjelang buka, se-Indonesia itu istighfar. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'alka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu dulu. Sekarang setelah ada politik mau beduk maghrib, apa yang datang? Saya anggota DPR saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Saya direktur ini mengucapkan, hilang semua istighfar. Jelang Ramadan buka puasa, buka puasa Ramadan ini perbanyak istighfar. Dan janji Allah kalau kita bertobat, innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena sudah larut malam, bawa oleh-oleh pulang ini.